Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Suatu Nasana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di mata kuliah MPTI Metodologi Penelitian Teknik Informasi. Di sini tugasnya ada 4 nomor. Yang pertama, menentukan tema dan judul tugas akhir. Saya memilih tema Learning Management System dengan judul Rancang Bangun Learning Management System atau LMS. Di nomor kedua itu mencari 15 jurnal untuk dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir yang akan dibuat. Di sini ada perancangan Learning Management System sebagai pendukung pembelajaran jarak jauh yang ditulis oleh Piechan. Kemudian yang kedua ada perencanaan manajemen proyek dalam pengembangan learning management system menggunakan Trello yang ditulis oleh Zaki Alawi dan teman-teman. Yang ketiga ada rancangan pendukung pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan learning management system yang ditulis oleh Siti Alfiatun Nikmah. Yang keempat ada learning management system pada e-learning menggunakan metode Agile dan Waterfall berbasis website yang ditulis oleh Alfat Yauma dan kawan-kawan. Ada perancangan sistem informasi aplikasi e-learning berbasis web di SMA Negeri 9 Padang yang ditulis oleh Carolina Aisyah dan kawan-kawan. Keenam, ada perancangan pembelajaran jarak jauh e-learning bahasa Jerman berbasis web yang ditulis oleh Isyal Zamaluddin dan kawan-kawan. Yang ketujuh ada desain dan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di program studi sistem komputer yang ditulis oleh Muhammad Rozi Yerusalem. Yang kedelapan ada rancang bangun learning management system berbasis web di Sekolah Menengah Kejuruan Tunas Harapan Kabupaten Pati yang ditulis oleh Khairul Junianto. Yang kesembilan ada pengembangan aplikasi sistem e-learning pada seluruh mata kuliah dengan menggunakan program Hypertext Preprocessor atau PHP dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran yang ditulis oleh Tengku Fajar Sadek. 10. Ada pembangunan perangkat lunak e-learning dalam kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan Angkasa Hussein, Rizky Fauzi Ahmad dan kawan-kawan. Kemudian yang ke-11 ada implementasi e-learning mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor di SMK berbasis Android yang ditulis oleh Irfan Khuri Fikri dan kawan-kawan. 12 ada perancangan arsitektur aplikasi learning management system di Universitas Slamet Riyadi yang ditulis oleh Tigu Juni Betty. 13 ada analisis dan perancangan aplikasi e-learning berbasis learning management system model di program studi teknik pertanian Universitas Samratulangi yang ditulis oleh Farika Komendani dan kawan-kawan. 14 ada perancangan user experience learning management system menggunakan metode goal directed design dengan studi kasusnya Rakrian Digital Academy yang ditulis oleh Putri Maulidah Hasanah dan kawan-kawan. Yang ke-15 perancangan learning management system berbasis Android yang ditulis oleh Muhammad Andi Firdaus dan kawan-kawan. Nah, dari ke-15 jurnal tadi, dalam nomor 3 diperintahkan untuk membuat review jurnal dalam bentuk tabel dan bentuk narasi. Dalam bentuk tabel ini saya menuliskan identitas jurnal, nomor ISSN, kata kunci, metode dan kebutuhan softwarenya, alamat websitenya, kemudian persamaan dan perbedaan dengan jurnal lainnya, kemudian ada hasil penelitiannya dan kesimpulan. Di identitas jurnalnya saya menuliskan judulnya yaitu Perancangan Learning Management System sebagai pendukung pembelajaran jarak jauh. Penulisnya Piechan dan diterbitkan di Rabbit, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Unvirab di volume 6 nomor 1 pada bulan Januari tahun 2021 di halaman 7 sampai 13. Nomor ISSN-nya dan ISSN cetak dan online. Kemudian kata kuncinya learning, LMS,
LMS, dan media. Metodenya ada metode perancangan waterfall, metode penelitian praktikum dengan Clarolin versi 3,2, kemudian menggunakan PHP dan MySQL yang berjalan di atas web server Avast. Kemudian alamat websitenya bisa di doi.org. Ini jika error bisa menggunakan alamat website yang kedua, yaitu http://journal.unvira.ac.id index PHP. Bisa diklik langsung di sini. Dan persamaan dengan jurnal lainnya yaitu merancang LMS, sedangkan perbedaannya dia ada di desain interface-nya dan pemodelan UML-nya. Dari hasil penelitiannya itu adalah gambar pemodelan Learning Management System, kemudian Learning Management System-nya itu sendiri yang dapat beroperasi sesuai fungsinya. Kesimpulannya, penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang LMS tadi. Yang kedua ada rancang bangun Learning Management System berbasis web di Sekolah SMK Tunas Harapan Kabupaten Pati, yang ditulis oleh Horil Junianto dan kawan-kawan, diterbitkan di Fountain of Informatics Journal, volume 6 nomor 1, tahun 2021. Sini ada ISSN cetak dan ISSN online-nya. Kata kuncinya adalah Learning Management System, LMS, website, sekolah menengah kejuruan. Metode pengumpulan datanya ada observasi dan wawancara. Sedangkan metode perancangannya itu terstruktur menggunakan metode waterfall. Ada juga data flow diagram, DFD, dan juga menggunakan model ADDIE atau ADI, kemudian menggunakan XMPP versi 3,2,2, Sublime Text, dan Google Chrome. Untuk alamat websitenya ada dua. Jika alamat website yang pertama tidak bisa diakses atau error, maka menggunakan alamat website yang kedua, yaitu http://journal.unida.gontor.ac.id. Persamaannya, rancang bangun Learning Management System ini berbasis web, sedangkan perbedaannya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Hasilnya yaitu aplikasi Learning Management System LMS untuk SMK Tunas Harapan Pati. Dengan uji black box-nya 100% fungsional dan uji UAT-nya 88%, sehingga dapat digunakan dengan baik dan memberikan kemudahan dan membantu proses belajar mengajar. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi sistem e-learning pada seluruh mata kuliah dengan menggunakan program Hypertext Preprocessor atau PHP dalam rangka peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran, yang ditulis oleh Tengku Fajar Sadek dan kawan-kawan, diterbitkan di jurnal Protect Info volume 4 di bulan Agustus tahun 2017 dengan nomor ISSN-nya ada ISSN cetak dan ISSN online-nya juga. Dengan kata kuncinya e-learning management, kemudian ada network. Di sini ada metode alur penelitiannya yaitu waterfall, kemudian metode pengumpulan datanya ada penelitian lapangan atau field research, ada juga penelitian kepustakaan atau library research. Di sini menggunakan Avast, MySQL, dan PHP. Sama seperti jurnal sebelumnya, dia juga menggunakan dua website yang bisa diakses untuk mendapatkan jurnal ini, yaitu di http://doi.org dan juga http://journal.lppmusera.org. Persamaannya ini mendesain dan mengimplementasikan e-learning berbasis web untuk sekolah tinggi ilmu komputer.
sedangkan perbedaannya dia menggunakan PHP. Hasil daripada jurnal ini yaitu Sistem Informasi E-Learning Sekolah Tinggi Ilmu Komputer yang dibuat untuk kalangan civitas kampus saja dan untuk dosen. Cara menggunakannya adalah login jika sudah didaftarkan oleh admin, kemudian mengakses aplikasi browser, web, Firefox, Chrome, dan lain-lain dengan URL sebagai berikut dan melalui IP komputer server dari jaringan lokal. User dapat dengan mudah mengakses atau menggunakan sesuai kepentingan masing-masing. Yang keempat, ada Learning Management System pada e-learning menggunakan metode Agile dan Waterfall berbasis website yang ditulis oleh Alfat Yauma dan kawan-kawan. Diterbitkan di JTIK volume 5 nomor 3 tahun 2021. ISSN-nya hanya ada satu, kemudian kata kuncinya ada e-learning website, method waterfall, method agile, learning management system atau LMS. Di sini menggunakan metode atau model agile dalam pembaruan sistemnya, dan metode waterfall-nya itu dalam pembuatan sistemnya atau alur penelitiannya. Kemudian metode observasi dan wawancara juga studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Sama seperti jurnal sebelumnya, ada dua alamat website yang bisa diakses. Persamaannya membangun learning management system berbasis web. Perbedaannya menggunakan metode agile dan waterfall. Di sini hasil dari jurnal ini adalah learning management system menggunakan dua metode, waterfall dan agile, sehingga dapat membuat proses perancangan lebih baik dari jurnal sebelumnya yang hanya menggunakan metode waterfall. Kemudian yang kelima adalah perancangan pembelajaran jarak jauh e-learning bahasa Jerman berbasis web yang ditulis oleh Isyal Zamaluddin dan kawan-kawan, diterbitkan di jurnal Prositko volume 3 nomor 2 tahun 2016. Nomor ISSN-nya hanya ada satu. Kemudian kata kuncinya perancangan pembelajaran learning. Di sini menggunakan model SDLC, Software Development Life Cycle atau air terjun waterfall, dan juga sering disebut sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik life cycle. Metode pengumpulan datanya itu secara observasi dan studi kepustakaan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, kemudian membutuhkan web server dan XMPP dalam pembangunannya. Berikutnya alamat web. Seperti sebelumnya, di sini hanya ada alamat web satu saja, yaitu di http://ippmunserta.org. Persamaannya merancang pembelajaran jarak jauh, sedangkan perbedaannya khusus hanya untuk pembelajaran bahasa Jerman. Kemudian hasilnya dari penelitian ini adalah aplikasi e-learning bahasa Jerman berbasis web yang dapat menyediakan kebutuhan member dalam proses mempelajari bahasa Jerman, seperti ketersediaan modul sebagai acuan proses belajar dan soal latihan sebagai tolak ukur kegiatan belajar. Selain itu, pengguna juga dapat berdiskusi dengan sesama pengguna di forum diskusi. Nah, begitulah kira-kira dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah bentuk narasi. Di sini saya menarasikannya seperti pada tinjauan pustaka di dalam jurnal. Itu dengan bersinerginya pendidikan dan teknologi, maka banyak lembaga pendidikan yang menyediakan sistem pembelajaran berbasis e-learning yang terkadang menjadi nilai jual utama suatu lembaga pendidikan dalam memberikan pelayanan pada pelanggan. Dalam jurnal Isyal Zamaluddin dan kawan-kawan tahun 2016. Sistem PJJ membuka akses pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.
Pada tahun 2012, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia mencapai 33,3%. Masih jauh dari pencapaian target nasional yaitu 50% pada tahun 2024. Itu dari PyChan 2021. Salah satu aspek dalam e-learning meliputi pemateri, user penerima materi, dan evaluasi. Dengan adanya e-learning lebih memberikan efisiensi waktu dalam dunia pendidikan. Itu Hairul Junianto dan kawan-kawan 2020. Learning Management System merupakan salah satu sistem yang dibutuhkan oleh sekolah, menurut Alfat, Hyoma, dan kawan-kawan. Untuk menganalisa mutu proses dan hasil pembelajaran pada e-learning, manajemen sekolah tinggi ilmu komputer sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan pada e-learning. Kesiapan sekolah tinggi ilmu komputer terhadap e-learning menyiapkan dosen yang mengerti pembelajaran dengan menggunakan aplikasi e-learning dan menyampaikan kepada mahasiswa tentang pembelajaran teknologi e-learning, mempersiapkan dosen yang paham dan mengerti akan pembelajaran, dapat menyampaikan kepada mahasiswa jaringan infrastruktur e-learning dari hardware seperti Local Area Network dan Wide Area Network, kemudian software dan brainware hasil pembelajaran menggunakan sistem e-learning. Menurut Tengku Fajar Sadek, 2017. Di sini saya juga menambahkan bentuk daftar pustaka seperti yang dapat dilihat. Ini saya menggunakan fungsi reference di manage resource, sehingga saya dapat menulis daftar pustaka seperti ini. Kemudian ada yang nomor 4, yaitu poin inovasi. Nilai inovasi dalam jurnal yang telah direview, yaitu setiap jurnal menggunakan metode yang berbeda dengan hasil interface LMS yang berbeda pula. Sesuai kebutuhan learning management system itu diterapkan untuk apa, tapi tidak menghilangkan fungsi utamanya yaitu sebagai pendukung pembelajaran jarak jauh. Dari jurnal-jurnal tersebut memberikan ide-ide baru untuk tampilan interface LMS dan sistem apa saja yang harus dibangun agar LMS lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.